Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bili sepuh sekalian, serta kepada segenap jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu agama nopo ilmu dunia, ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan berapa hari lagi? Berapa? Kurang lebih setengah bulan lagi. Menunggu keputusan dari pemerintah negara kita. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, kira-kira panjenengan sudah siap nopo dereng? Siap nopo dereng? Siap apa nih? Perlu nggak kita persiapan untuk menyambut bulan Ramadan? Perlu apa mboten? Bukan perlu, tapi sangat perlu. Imam Abu Bakar Az-Zuri rahimahullah. Siapa? Imam Abu Bakar Az-Zuri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, at-tahawunu fil amri idza hadara waqtuhu. Kelalaian pada sebuah perkara itu akan baru terasa ketika hari H-nya. Ulangi. Kelalaian terhadap suatu perkara alias boten persiapan akan baru terasa ketika kapan? Ketika kapan? Hari H-nya. Contoh, mau ikut lomba lari, tapi boten pemanasan. Apa yang terjadi?
kakinya kram. Ketika lomba malah kram. Kira-kira menang napa mboten? Menang napa mboten? Menangis. Mau ujian? Enggak belajar. Ranking pertama dari depan apa dari belakang? Mungkin dari belakang. Mau akad nikah tapi mboten latihan dhisik. Apa yang terjadi? Grogi. Dalam urusan dunia saja kita sangat membutuhkan persiapan, apalagi dalam urusan akhirat. Perlu adanya persiapan, khususnya persiapan menyambut bulan Ramadan. Kami akan membawakan 3 persiapan yang disingkat dengan IKN. Apa singkatannya? IKN. Ini bukan ibu kota negara ya. Bukan politik yang kita maksud. IKN. I. Kira-kira apa I? Ilmu. Persiapan yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa kita harus mempersiapkan ilmu? Jawabannya adalah agar ibadah kita bisa bermanfaat. Yang pertama apa? Bermanfaat. Yang kedua, agar diterima oleh Allah. Alasannya berapa? 2. Apa yang pertama? Bermanfaat. Untuk siapa? Orang yang beribadah tadi. Beribadah pakai ilmu. Yang kedua, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis hasan dari Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa 'arafa hududah, dan dia itu siapa? Sing puasa. Arafa hududah, dia mengetahui batasan-batasannya. Batasan apa? Batasan atau ilmu ketika dia berpuasa. Dia tahu kapan waktunya buka, kapan waktunya sahur. Ada nggak orang yang nggak tahu waktu berbuka puasa? Ada? Ada. Kalau yang benar gitu,
waktu berbuka itu pas kapan? Pas kapan? Pas terbenamnya matahari atau sholat maghrib. Ada nggak orang yang nggak tahu waktu berbuka? Ada? Banyak. Bukannya jam rolas. Jam rolas. Rolas awan maksudnya. Ada juga yang jam 6 pagi wis buka. Ditakoni, kok dening madang jam 6? Nembe sahur. Lagi apa? Sahur. Atau nah, bukannya tegas iki. Kan sunahnya berbuka itu disegerakan. Wah, pakai dalil lagi. Dalilnya memang benar, tapi yang salah apa? Pemahamannya. Persiapan ilmu. Yang pertama kali Rasul sampaikan. Ini yang pertama. Wa'arafa hududah. Kemudian yang kedua, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi ay yatahaffadha fihi. Yang kedua, menjaga apa yang harus dijaga ketika berpuasa. Yang kedua apa? Menjaga apa yang seharusnya dijaga ketika berpuasa. Contoh yang harus dijaga itu apa saja? Yang pertama, sholat. Apa? Sholat. Ada enggak orang yang puasa tapi boten sholat subuh? Ada? Banyak. Kira-kira di masjid ini sholat tarawehnya sama enggak kayak sholat subuh? Kebalik ya. Sholat subuhnya sama enggak kayak sholat taraweh? Sama enggak? Atau di masjid panjenengan biasanya lebih ramai sholat taraweh atau sholat subuh? Loro-lorone, Masya Allah. Mayoritas lebih ramai sholat taraweh. Padahal sholat taraweh hukumnya sunnah, sholat subuh wajib. Jadi ketika berpuasa, ketika menjalankan amalan-amalan sunnah kayak taraweh, qiyamul lail, sholat witir, jangan lupakan amalan-amalan yang wajib yang sudah ada sejak kapan? Sejak dulu. Dan adanya itu setiap hari, bukan setahun sekali. Apa yang akan kita dapatkan? Kaffara ma qablah. Di akhir hadisnya Rasul menyampaikan dosa-dosanya. Dosanya siapa? Orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul menyebutkan persiapannya berapa? 2. Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua, menjaga apa yang seharusnya dijaga
Apa yang akan kita dapatkan? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mengenai ilmu tentang bulan Ramadan, ini sangat banyak sekali. Dan nggak mungkin kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Kecuali kalau mau pengajiannya sampai subuh. Mau? Kurun? Kulube buatan kurunnya. Ada satu ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, namun mungkin sering terluput dari perhatian kita, yaitu di dalam ayat puasa surat nomor Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sudah kita hafal, ya, sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian as-siyam. Siyam ini pun apa? Puasa. Siyam itu batire saum pada baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang akan kita pelajari satu kata, la'alla. Apa? La'alla. La'allakum tattaqun. La'alla kalau arti secara bahasa tadi nopo? Agar. Artinya nopo? Agar. Bisa juga artinya supaya. Padahal la'alla itu memiliki makna lain yang lebih dalam. La'alla di dalam ilmu bahasa Arab dan juga ilmu tafsir, la'alla salah satu maknanya adalah at-taraji. Maknanya apa? At-taraji. Kira-kira artinya apa? At-taraji dari kata roja. Roja ini kan apa? TV. Ya memang ada TV roja, gitu. Tapi arti dari roja ini kan apa? Harapan. At-taraji sebuah harapan. Harapan dari siapa untuk siapa? Harapan untuk siapa dari siapa? La'allakum tattaqun. Yang berharap adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berharap supaya kita semuanya benar-benar mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan ini. Ini makna yang jarang kita pelajari. Yang berharap siapa?
Allah supaya kita bertakwa. Harapannya Allah ini adalah sebuah kepercayaan yang harus kita emban. Kalau kita mengkhianati harapannya Allah, Allah marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Yang berharap kepada kita supaya dapat predikat takwa itu bukan ustadz kita, itu bukan pemimpin kita, itu bukan teman saudara kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pantas kita membuat Allah kecewa karena harapannya kita khianati. Maka setelah kita tahu Allah berharap agar kita mendapatkan predikat takwa, dengan hal ini akan membuat kita semakin semangat di dalam belajar ilmu agama, khususnya tentang Ramadan, dan semangat ketika beribadah, khususnya di bulan Ramadan. Ini persiapan yang pertama. Apa? Ilmu. Persiapan yang kedua, tadi huruf nopo yang kedua, K. Kira-kira apa K? Kekuatan. Persiapan nopo? Kekuatan. Kekuatan ini dibagi jadi dua. Ada kekuatan jasmani, ada kekuatan rohani. Kita akan bahas satu persatu. Kekuatan jasmani itu maksudnya apa? Badannya kuat, tidak jatuh sakit, ora apa-apa, dela-dela, meriang, kecuali jika sudah dimakan usia, itu beda cerita. Perlu nggak kita persiapan fisik untuk menyambut bulan Ramadan? Perlu? Perlu. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat apa? Al-Mu'minun ayat 51. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Di sini Allah memerintahkan dua hal kepada siapa? Para rasul tadi. Kulu minat thayyibat, artinya apa? Makanlah yang baik. Wa'malu sholihah, dan beramal soleh.
Di sini Allah menggabungkan dua hal. Apa? Makan sama amal soleh. Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak? Ada. Hubungannya apa? Dengan makan, badan akan kuat dan bisa beramal soleh. Sebaliknya, jika badan kita tidak kuat, sakit, bertahun-tahun, maka untuk beramal soleh tidak bisa maksimal. Makanlah yang baik. Makanan yang baik itu dinilai dari kandungannya, apa cara mendapatkannya. Dinilai dari apa? Kandungannya, apa cara mendapatkannya. Dua-duanya. Kandungannya halal, cara mendapatkannya juga halal. Selain itu, di dalam hadis yang lain, Rasul pernah menyebutkan bahwa perut kita itu terisi 3 bagian. Apa aja itu? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jatahnya pira-pira? Sepertiga. Nek jatah makanannya setengah, harusnya sepertiga, tapi setengah. Apa yang terjadi perut kita? Apa yang terjadi? Kembung nggih? Begah. Sebaliknya, jika minumannya setengah, apa yang terjadi? Perutnya membesar, kembung. Sebaliknya, jika makanan minumannya kurang, sing akeh apa nih? Udara nih. Apa yang terjadi? Dela-dela kentut. Maka harus proporsional. Selain menjaga makanan, kita juga dituntut untuk memperbanyak olahraga. Kebanyakan orang di zaman ini punya mindset nek arep olahraga larang kok. Nek arep olahraga napa? Bayarnya larang. Karena dia mindsetnya itu lihat orang yang olahraga di mana? Di tempat fitness, gym. Sekali masuk berapa bayarnya? Ada yang pernah masuk? Saya belum pernah. Ada yang 100.000, 200.000. Padahal olahraga itu nggak hanya di mana? Nggak hanya di tempat fitness saja. Olahraga yang paling murah, paling mudah, itu apa? Lari pagi. Lari sore boleh nggak? Termasuk nggak? Termasuk. Intinya apa?
Lari. Lari ini bayar apa gratis? Gratis. Tapi jangan lari-larian di masjid. Kalau anak-anak kita lari-larian di masjid dengan alasan, saya lagi olahraga. Kata Pak Ustadz, olahraganya bisa lari. Ya saya lari-lari di masjid. Boleh nggak? Kita sampaikan, kalau lari-lari jangan di masjid. Di mana? Di lapangan atau di jalan dan yang lain sebagainya. Inilah kekuatan jasmani. Caranya dengan apa tadi? Memperhatikan makanan. Yang kedua, olahraga. Termasuk juga menjaga kebersihan tubuh, alias rajin mandi. Kami pernah melihat ada sebuah video, kalau nggak salah di India. Di mana? Di India. Ada orang di sana rekor. Buat apa? Rekor dunia. 30 tahun orang adus. Berapa rekornya? 30 tahun nggak pernah mandi. Dapat rekor. Aja ditiru. Pada suatu hari, beliau rasanya pengen mandi. Karena sudah berapa tahun nggak mandi? 30 tahun. Rasanya wis boten karu-karuan. Sedina boten mandi be, rasanya pripun? Gerah. Ketika dia mandi, setelah 30 tahun nggak mandi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alias meninggal dunia. Jadi kalau pengen buat rekor, pengen viral, aja sing nyeleneh. Kalau buat prestasi, kalau ingin buat prestasi, buatlah dalam hal-hal kebaikan. Ini kekuatan jasmani. Yang kedua, kekuatan rohani. Kekuatan apa? Rohani. Alias kekuatan hati. Salah satu kekuatan rohani yang harus kita persiapkan dari sekarang adalah taubat. Apa? Taubat. Taubat sih apa? Taubat. Taubat itu berasal dari 3 kata. Tawaba. Dari kata apa? Tawaba. Arti dari tawaba, kata Ibnu Faris, seorang ahli lughah, dalam kitabnya Mu'jam Maqayis al-Lughah, beliau mengartikan tawaba alias taubat adalah kembali. Artinya apa? Kembali. Kembali kepada siapa?
kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Perlu nggak kita persiapan tobat sebelum Ramadan? Perlu untuk pembuatan? Perlu. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Kok kudu tobat sebelum Ramadan? Alasannya pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi, kenapa kita harus persiapan taubat? Beliau mengatakan karena dampak dari dosa dan maksiat, dampak dari dosa dan maksiat akan menghilangkan nikmatnya ibadah dan nikmatnya istiqomah di dalam beribadah. Ulangi, karena dampak dosa dan maksiat akan menghilangkan nikmatnya ibadah dan nikmatnya istiqomah di dalam beribadah. Ada nggak orang yang puasa bawaannya ngeresula terus? Ada? Banyak. Baru jam 7 pagi wis takon, bukannya pirang jam maning ya, nembe jam 7 esuk wis takon, bukannya jam pira sholat tarawih, nembe rakaat pertama wis kepikiran apa? Dong iki koloknya tak entongna ya, malah digelangnya setengah etok. Ada pengaruhnya. Sebagaimana Rasul juga pernah bersabda dalam hadis dari Imam Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Dhahabi dan Imam Hakim, innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah. Sesungguhnya kebaikan tuma'ninah akan mendatangkan ketenangan. Sebaliknya, dan sesungguhnya keburukan akan mendatangkan apa? Kegelisahan. Ulangi, apa kata Rasul? Sesungguhnya kebaikan akan mendatangkan ketenangan. Sesungguhnya keburukan, dosa maksiat itu keburukan atau bukan? Keburukan atau bukan? Keburukan. Bahkan sayyid keburukan. Apa? Keburukan yang paling atas. Dan setiap keburukan akan mendatangkan riba. Riba adalah kegelisahan. Enggak nikmat beribadah, apalagi tidak istiqomah di dalam beribadah. Maka benar para ulama kita pernah mengatakan
Janganlah kita menjadi Ramadaniyun, tapi kita harus jadi nopo? Robbaniyun. Coba ulangi. Jangan jadi Ramadaniyun, tapi jadilah Robbaniyun. Kira-kira maknanya apa? Nek ibadah aja nang bulan Ramadan tok. Tapi setiap saat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah persiapan yang kedua. Persiapan apa tadi? Rohani. Dengan memperbanyak apa? Taubat. Dan perlu kita sampaikan adanya budaya saling minta maaf sebelum Ramadan. Ada sebagian orang yang maaf-maafan sebelum Ramadan. Boleh nggak? Bagaimana kita menjawabnya? Kalau ingin meminta maaf atau maaf-maafkan, jangan hanya mengkhususkan sebelum Ramadan saja. Apa iya kita berbuat salah hari ini, minta maafnya kapan? Sebelum Ramadan esok? Apa seperti itu? Tidak. Kalau berbuat salah langsung minta. Apalagi dia meyakini keutamaan-keutamaannya, maaf-maafan sebelum Ramadan. Ini harus ada dalil. Jika nggak ada, maka tidak perlu dilakukan. Ini harus kita bawahi. Kemudian persiapan yang terakhir, huruf apa? N. Kira-kira apa? Endonga. Apa yang ketiga? Endonga alias doa. Ada sebuah doa yang biasanya diucapkan oleh para salafus saleh. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Kana min du'aihim," di antara doa para salafus salih, saya baca nanti diikuti. Oke? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang sudah hafal angkat tangan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Karena nggak ada jaminan kita bertemu Ramadan besok. Nenek kami, rahimahullah, nenek dari bapak, tahun 2018 kalau nggak salah, meninggal beberapa jam sebelum Ramadan. Berapa? Beberapa jam sebelum Ramadan. Di luar prediksi. Maka kita baca, jangan terlalu apa?
Pede. Baca doa ini. Wasallim li Ramadan, dan serahkanlah bulan Ramadan kepadaku. Maksudnya supaya aku bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku pada bulan Ramadan tersebut. Doa ini ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 264. Demikian saja yang dapat kami sampaikan tentang persiapan sebelum Ramadan. Persiapannya ada berapa? 3. Disingkat apa? IKN. Itu apa? Ilmu. K, kekuatan. N, doma. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.